Senang sekali kita boleh kembali berjumpa ibadah yang kedua di minggu terakhir di bulan Juli ini, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, kalau kita melihat situasi sekarang, kita lihat perkembangan COVID-19 ini belum juga mereda, saudara. Oleh karena itu, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala Bapak Ibu mengingatkan kita, dan kita juga selalu mengingatkan untuk kita menjaga diri kita dengan baik. Ya. Bagi saudara yang mungkin aktivitas di luar yang membutuhkan waktu sekian lama, jangan lupa kalau pulang ke rumah cuci tangan. Ya. Baju yang kita pakai jangan kita bawa ke tempat tidur atau ke kamar tidur kita, jangan digantung. Jadi terus taruh di ember untuk segera direndam dan dicuci. Bahkan juga rambut kita amat sangat lebih baik kalau kita keramas, ya. Saya beberapa hari lalu ketemu seorang ibu yang cerita, Pak, saya 3 kali aktivitas di luar, pulang dan saya keramas. Ya, saya bilang, ya cuci tangan, cuci kaki, ya sebelum kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita tanpa kita sadar kita langsung tidur, itu kan bisa nempel, saudara, di bantal atau mungkin di tempat tidur kita. Jadi ingat, kita saling mengingatkan ya, supaya kalau kita aktivitas di luar sekian lama, kalau pulang sangat diharapkan supaya kita mandi, ya cuci bersih, ya rambut kita bersihkan. Kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, bahkan di Jakarta, saudaraku, semua kelurahan sudah zona merah. Ya. Pertambahan penyebarannya semakin masif hari-hari ini. Ya. Nah, inilah keadaan yang negara kita sedang hadapi, Bapak Ibu. Ya. Kita jangan anggap enteng, saudara. Apa ya, masyarakat masa bodoh, dan kita jangan dalam tanda petik terbawa, saudara. Tetap kita harus jaga diri kita. Kalau bukan diri kita yang jaga, sama lagi, saudara. Ya, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Anak-anak muda, ya, kalau buka aktivitas di luar, ya, kalau sifatnya lama, saudara pulang, alangkah lebih baik saudara mandi. Nggak apa-apa, namanya juga minum. Kalau saudara mau 3 kali mandi, ya nggak apa-apa, saudara. Untuk kebaikan diri kita, keamanan diri kita, ya. Jadi mari, saudara yang sangat dikasih Tuhan, cuci kaki juga, saudara. Sendal, sepatu yang kita pakai jangan kita masukkan ke dalam rumah, taruhlah di depan rumah yang kita sudah siapkan di garasi. Ya, kita saling mengingatkan. Ya, kalau kita kemana-mana, ya hand sanitizer jangan lupa. Ya, sekarang hand sanitizer menjadi kebutuhan primer ya, gede-gede ya. Ya, kemana-mana kita harus bawa. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, ya, karena memang penyebaran COVID ini belum mereda. Ya, kita jaga diri baik-baik supaya kita senantiasa terlindungi. Baik, saudara siap untuk diberkati? Kita lihat di dalam kebenaran firman Allah di dalam Matius pasal yang keempat. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, saudaraku, ayat yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Saya akan bacakan, kita perhatikan dengan seksama. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Alkitab berkata kepada kita, saudaraku. Baik, saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi, saudaraku, manusia ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara, kita tahu bahwa cerita Matius pasal yang keempat ini adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus ketika datang sebagai manusia sebelum, ya, Tuhan Yesus menyatakan, ya, Mesiasnya, saudaraku. Sebelum itu terjadi, saudaraku, ya, sebelum Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, dia harus
saudara menghadapi satu cobaan yang memang dia harus jalani, saudaraku, harus dia alami. Dan ketika dia puasa 40 hari 40 malam, saudaraku, ya, dan kita tahu waktu saat itu ketika Yesus ada di padang gurun, dia dicobai, saudara. Ibarat kata dites, diuji, saudara, oleh siapa? Oleh sang pencoba tersebut. Dan ada 3 pencobaan yang Yesus pada waktu sebagai manusia, saudaraku, dia harus jalani. Kira-kira lulus apa enggak? Kira-kira menang apa enggak? Nah ini, saudara, penentuannya Bapak Ibu. Nah hal yang pertama yang Yesus alami, saudaraku, bagaimana ketika sang pencoba itu berkata, jika engkau anak Allah, ayat yang ketiga, beritahulah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, saya percaya bagi Tuhan Yesus saat itu amat sangat mudah untuk merubah batu-batu yang kasar, batu-batu yang kotor ini di sekeliling dia pada waktu itu sekejap dirubah jadi roti, jadi burger, saudara, sekejap. Bisa aja Bapak Ibu, karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Tetapi kalau saudara perhatikan ayat yang keempat, Tuhan Yesus menjawab begini, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah ketika saya baca ini, saudara, saya Tuhan. Nah saudaraku, ada satu kebenaran yang saya mau bagikan kepada kita. Dikatakan begini, manusia hidup bukan roti saja, tetapi artinya begini, manusia itu hidup sesungguhnya, bergantung sesungguhnya dari mana? Dari perkataan Tuhan, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Nah kadang-kala tanpa kita sadari, saudara, ya, tanpa kita duga, tanpa kita kita perkirakan, kita pikirkan, saudaraku, kadang-kala tanpa kita sadari ketika kita hadapi tantangan masalah hidup ini, seakan-akan, saudaraku, dunia itu runtuh di depan kita. Padahal kita bilang apa, manusia itu hidupnya tidak bergantung kepada roti saja, walaupun memang roti itu berbicara kebutuhan hidup kita hari-hari, Bapak Ibu. Tapi saudara dengar baik-baik bahwa manusia itu hidupnya nggak bergantung sepenuhnya kepada hal-hal yang sifatnya jasmani. Makanya saya banyak ketemu hari-hari ini, Bapak Ibu. Ya, saya mau katakan kepada saudara, ya ini survei, saudaraku, ini penelitian yang sedang dilakukan hari-hari ini, bahwa sekarang manusia itu masuk ke dalam jurang 80% lebih, saudaraku, ya, masyarakat sekarang itu masuk ke dalam zona stres, saudara, ya, sama seperti DKI sekarang masuk dalam zona merah, saudara. Masyarakat sekarang hari-hari ini, saudaraku, ya, sedang menghadapi namanya masa resesi yang begitu berat, krisis yang begitu berat, saudara. Memang, saudaraku, ya, mau pemerintah juga nggak mampu untuk menyuplai makanan, saudaraku, kepada seluruh masyarakat luas dengan keterbatasan logistik, saudara. Nah Bapak Ibu, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, hari-hari ini masyarakat memasuki, penelitian mengatakan, dan 80% masyarakat sekarang memasuki ada dalam zona stres. Kenapa, saudaraku? Karena kalau kita bicara stres itu gak jauh dari masalah kebutuhan hidup. Berapa banyak, saudaraku, pandemi COVID ini, saudaraku, yang gak pernah kita pikirkan, yang gak pernah kita alami, saudara. Bahkan orang tua kita pun juga gak pernah alami seperti ini. Tiba-tiba, saudaraku, kehidupan berhenti, saudaraku, ya. Tiba-tiba segala aktivitas dalam tanda petik, saudaraku, gak bisa berjalan dengan normal. Makanya pemerintah kita itu sekarang bilang new normal, saudaraku. Artinya apa ya? Kita harus mulai dengan kehidupan yang baru. Kehidupan yang seperti apa? Yang seperti ini, saudaraku. Berapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari juga tidak terluput. Mereka menghadapi yang namanya zona stres, saudaraku. Kenapa? Karena yang dia pikirkan, saudaraku, hanya yang sifatnya materi. Firman Allah bilang apa kepada kita pada pagi ini? Manusia hidup tidak bergantung kepada roti saja. Artinya apa, saudaraku? Betul, secara manusia kita butuh jasmani, tapi bukan itu yang mutlak, bukan itu yang paling utama. Ingat Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, kita gak sendiri, kita punya Tuhan. Amin, saudaraku.
Justru kita harus kuatkan iman percaya kita hari-hari ini, bahwa perkara-perkara yang ajaib itu boleh terjadi ketika Tuhan ucapkan sesuatu firman yang keluar dari mulutnya. Bapak Ibu, saudara ingat tidak ketika Tuhan berfirman apa yang terjadi? Jadilah langit, jadilah bumi, jadilah cakrawala. Ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan berfirman, jadilah binatang-binatang di darat, jadilah tumbuhan-tumbuhan, jadilah ikan-ikan di laut. Hanya berfirman, hanya berkata. Saudaraku, kita harus belajar pada pagi hari ini. Kita tidak mengandalkan hal-hal yang sifatnya jasmani, saudara. Kalau kita hanya melihat perkara-perkara jasmani, kita masuk dalam kategori zona yang 80% lebih. Kita masuk yang namanya zona stres, saudaraku. Tapi kita mesti berubah pada pagi hari ini, saudara. Kita percaya dari mulut perkataan Tuhan keluar perkara-perkara yang ajaib bagi kita. Amin. Ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Bagi kita mustahil, yes, betul. Tapi sekali saya mau katakan, kalau Tuhan mau ambil alih, kalau Tuhan yang mau turun tangan, kalau Tuhan mau berfirman, maka bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kita berkata Tuhan ya Tuhan. Ayo Bapak Ibu, supaya kita nggak masuk dalam pemikiran kita yang sempit, yang terbatas ini, saudaraku. Betul, memang saudaraku, dalam tanda petik saudaraku, hidup manusia bergantung kepada roti. Tetapi itu tidak sepenuhnya dalam tanda petik, saudaraku. Ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih ajaib, ada yang lebih heran dari semuanya itu, saudaraku. Dan ini Yesus buktikan kepada si pencoba itu. Ketika Yesus lapar, karena 40 hari 40 malam dia puasa, tiba-tiba si pencoba itu bilang, ayo ngomong dong sama batu ini, ubah jadi roti. Dalam tanda petik, engkau kan lapar, ayo makan roti ini supaya kamu kenyang. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak. Manusia sesungguhnya tidak hidup bergantung saja kepada roti, tapi manusia hidupnya bergantung kepada perkataan firman dari Allah. Karena firman dari Tuhan itulah yang dapat mengenyangkan, yang dapat memuaskan, yang dapat menghiburkan, yang dapat memberikan kekuatan, bahkan yang dapat memberikan kesembuhan. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Intinya begini Bapak Ibu, kita belajar mengandalkan Tuhan. Ayo saudaraku, di tengah situasi kondisi sekarang, saudaraku, kita nggak mau yang dikatakan oleh beberapa pengamat, kita memasuki zona stres dalam hidup kita. Kita nggak mau. Walaupun memang kita butuh ini, kita butuh itu, kita perlu ini, kita perlu itu, saudaraku. tapi bukan itu yang paling utama dalam hidup kita. Justru sebaliknya kita bisa melihat dari perkataan Tuhan, dari mulut Allah akan datang sesuatu perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan akan menyatakan kepada saudara. Bukan ada satu lagu pujian bilang begini, di saat tidak ada jalan, Tuhan sanggup buat jalan yang baru kepada kita. Amin, saudaraku. Ayo, supaya iman kita melompat lebih dahsyat lagi ke depan, saudara. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan dalam Matius 4 ayat yang keempat, saudaraku, saya bacakan, telah tersurat katanya bahwa bukannya dengan roti saja manusia akan hidup, melainkan dengan tiap-tiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Saudaraku, orang dunia dia berkata seperti itu, bergantung sepenuhnya kepada materi. Orang dunia akan cari habis-habisan, makanya mereka stres hari-hari ini. Berapa banyak saudaraku karena pandemi ini usaha kita mengalami penurunan mungkin, ya, apalagi mungkin saudaraku banyak yang dirumahkan, saudaraku. Tapi dengar baik-baik, Tuhan punya 1001 jalan buat kita. Di saat tidak ada jalan, selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika ada satu orang penyakit kusta, dia bilang begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menemukan hamba. Lalu Tuhan bilang apa? Aku mau. Lalu keluarlah perkataan Tuhan, dan Tuhan bilang, pergilah sembuhlah engkau.
Dan seketika itu juga orang kusta itu sembuh. Kenapa bisa sembuh? Karena dari mulut Tuhan keluar kata-kata mujizat buat dia. Yang perlu saudara lakukan hari-hari ini adalah supaya Tuhan berfirman kepada saudara. Gimana caranya? Satu hati Tuhan. Di saat engkau menghadapi masalah yang berat, daripada kita panik, daripada kita gak karu-karuan saudaraku, kenapa kita gak cari wajah Tuhan? Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Tunggu biar Tuhan berfirman kepada saudara. Tunggu biar Tuhan berkata-kata kepada saudara. Karena hidup manusia tidak bergantung kepada roti saja, tapi hidup manusia sesungguhnya bergantung kepada perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan adalah perkataan yang menghidupkan saudara. Orang dunia tak mengerti ini. Mereka tak tahu ini saudaraku. Makanya mereka masuk 80% masyarakat sekarang masuk dalam zona stres. Saudara, kalau setan berbisik bisa saja orang itu bunuh diri, bisa. Maka dari itu kita mau rubah sekarang. Kita tidak ditentukan oleh apa yang kita butuhkan dalam tanda petik saudara. Justru di balik semua ini ada yang jauh lebih dahsyat, lebih berkuasa, yaitu perkataan Tuhan. Mari saudara, kita perkatakan ini saudara. Walaupun memang dalam tanda petik kita lapar, tapi saya percaya dalam tanda petik saudaraku, dalam bayangan saya Tuhan sanggup membuat kita menjadi tidak lapar lagi. Amin. Dengan kuasanya yang tak terpikirkan, dengan kuasanya yang tak terbatas saudaraku, dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada saudara. Baik saudara, biarlah iman kita melampaui dari akal pikiran kita, dan iman kita melompat keluar pada hari ini saudara. Dan kita dapat berkata, manusia tidak hidup bergantung kepada roti saja, tapi manusia hidupnya bergantung kepada perkataan Tuhan. Karena dari mulut Tuhanlah keluar mujizat, dari mulut Tuhan keluar perkara-perkara yang ajaib, dari mulut Tuhanlah keluar berkat Allah yang dahsyat. Satu contoh sederhana saudaraku, siapa sangka Tuhan bisa pakai burung gagak. Burung gagak itu burung yang gak disukai saudaraku, karena suaranya cempreng, suaranya itu berisik saudaraku kalau burung gagak. Tapi siapa sangka, siapa yang bisa duga saudaraku, Tuhan pakai burung gagak untuk apa? Untuk memberi makan kepada Elia tiap pagi dan tiap sore. Burung gagak itu ambil daging, kirim roti. Saudaraku, burung gagak jadi delivery saudara, seperti GrabFood, seperti Gojek saudara. Dia kirim makanan untuk saudara. Artinya apa? Bagi Tuhan tak terbatas. Dia sanggup melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, selama kita berharap dan bersandar kepada Dia. Saya katakan sama beberapa Tuhan ketika mereka share curhat sama saya, Pak Kurnia, aduh bagaimana ya Pak, kenapa saya nggak bisa begini lagi, karena mau harus begini. Tenang, saya bilang ya, kalau kita hanya melihat ya, tadi pagi saya katakan kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat, karena Daud dia fokus sama Tuhan. Dari mana kita tahu? Daud bilang begini kepada Goliat yang tingginya 3 meter, di atas kertas gak mungkin Daud bisa kalahkan Goliat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Semua pengamat, dalam tanda petik saudaraku, pengamat bilang 100% Daud gak bisa kalahkan Goliat. Tapi semua pengamat salah kaprah. Kita tahu ceritanya Daud bisa mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena Daud bilang begini sama Goliat, kamu mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing yang besar. Tapi aku, kata Daud, mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya apa saudara? Artinya Daud fokus sama Tuhan. Dia tidak fokus sama Goliat. Makanya berapa banyak kita tanpa kita sadar, kita tak fokus sama Tuhan, kita fokus sama Goliat, kita jadi takut, kita jadi stres, kita jadi khawatir yang berkelebihan. Karena yang kita lihat Goliatnya, ngeri ya, tinggi besar, aduh gak mungkin deh, aduh mati dah saya. Daud enggak, kalau
Kalau dia fokus sama Goliat, dia udah lari terbirit-birit. Orang Israel nggak berani mereka hadapi Goliat karena mereka fokus sama Goliat. 40 hari Goliat mempermalukan bala tentara Israel. Gak ada satupun yang berani hadapan dia. Kenapa? Karena mereka hanya fokus sama Goliat. Tapi Daud beda. Daud itu new normal, saudara. Dia nggak fokus sama Goliat. Walaupun betul di hadapannya Goliat terdiri dengan perlengkapan senjata yang begitu dahsyat, tapi Daud bilang begini, aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam. Ini artinya Bapak Ibu, hidup manusia tidak bergantung kepada roti saja, tapi hidup manusia lihat perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu perkataan yang berkuasa. Orang dunia mungkin bilang gak mungkin, udah gak bisa, udah pandemi ini udahlah, kamu udah kiamat. Itu orang dunia boleh bilang seperti itu. Tapi kita punya Yesus. Selama kita bergantung kepada Dia, selama Dia mengeluarkan kata-kata yang dahsyat, maka yang tidak mungkin saudara akan lihat menjadi mungkin bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan fokus kepada roti, saudara. Fokuslah kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan cari berkat, tapi carilah yang memberikan berkat. Siapa yang memberikan berkat? Yesus. Jangan cari kesembuhan, tapi carilah Dia yang sanggup menyembuhkan. Siapakah Dia yang sanggup menyembuhkan? Yesus. Manusia hidup tidak bergantung kepada roti saja, tapi manusia bergantung kepada firman Allah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kami. Tuhan baik. Oh, kita sembah Dia, saudara. Hari-hari ini saudara ada di posisi yang mana? Fokus kepada masalah, fokus kepada kebutuhan hidupmu saja, atau sebaliknya kita belajar dari firman Tuhan. Hidup manusia tidak bergantung kepada roti saja, saudara. Ada yang lebih dahsyat dari roti. Ada yang lebih kuasa, lebih hebat dari jasmani, yaitu firman Tuhan. Siapa yang mau didoakan pagi ini? Siapa yang mau didoakan? Angkat tanganmu. Mulai saudara berdoa. Walaupun saat ini memang berat buat kita, tapi saudaraku, kalau kau mau melihat mujizat Tuhan terjadi, jangan lihat Goliat yang tinggi besar, tapi lihatlah Dia yang jauh lebih besar. Yes, amin Tuhan, amin, amin, amin.
tempat ini saya akan berdoa untuk saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang kami dengar itu boleh menguatkan iman kami, dan kami terbuka mata hati kami sekarang, bahwa hidup kami tidak hanya bergantung kepada hal-hal yang sifatnya materi saja. Selama kami fokus kepada Tuhan, kami akan melihat ada jauh yang lebih dahsyat dari materi, ada jauh yang lebih dahsyat dari yang sekedar yang namanya kebutuhan hidup. Tuhan jamah kami pada pagi ini. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan mujizat dari Tuhan. Selama daun melihat Goliat bertinggi besar, maka tidak akan pernah kami dengar Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi justru Daud berkata, aku menentangmu dengan nama Tuhan semesta alam. Saudaraku, Goliat-Goliat apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini? Sakit menyakitkah? Masalah ekonomi kah? Atau masalah-masalah yang lain? Tapi mari pagi ini saudara berdoa, saudara berkata dalam nama Yesus, selama kita mengarahkan hati mata hati kita bergantung berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan seperti Daud. Goliat bisa kita kalahkan. Saudara, engkau yang mau doakan secara khusus pagi ini, dari tempat ini saya mengarahkan tangan saya kepada saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kuasa yang dahsyat dari Tuhan. Apa yang mustahil bagimu sekali-kali tidak pernah menjadi mustahil bagi Tuhan. Kau akan melihat selama kau mengarahkan hatimu kepada Tuhan, maka kau akan melihat perkara-perkara yang dahsyat. Dari mulut Tuhan akan keluar kata-kata yang menghidupkan, yang menyembuhkan, yang membangkitkan, yang mengadakan. Apa yang kau hadapi, apa yang kau butuhkan, dari mulut Tuhan keluar kata-kata berkat, kata-kata kesembuhan, kata-kata keselamatan untuk saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan